Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Salsabila dari kelas 11 MIPA 5 absen 4 akan menjelaskan materi mengenai hakikat demokrasi. Yang pertama tuh ada makna demokrasi dibagi menjadi dua menurut etimologis dan juga menurut Abraham Lincoln. Menurut etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos atau kratein. Demos artinya rakyat, sedangkan kratos atau kratein artinya kekuasaan atau kedaulatan, sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Government of the people, by the people, and for the people. Macam-macam demokrasi itu untuk yang dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat itu ada demokrasi langsung atau direct democracy, ada demokrasi perwakilan atau tidak langsung atau representative democracy, dan ada demokrasi sistem referendum. Untuk demokrasi langsung, artinya tuh bahwa rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. Sedangkan untuk demokrasi perwakilan atau tidak langsung adalah bahwa aspirasi masyarakat disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Untuk demokrasi sistem referendum, itu adalah bahwa rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, tetapi dalam melaksanakan tugasnya, parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. Selanjutnya tuh ada macam demokrasi itu dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut. Jadi itu tuh dibagi tiga, ada demokrasi liberal atau konstitusional, ada juga demokrasi rakyat atau proletariat, ada juga demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal atau konstitusional itu adalah paham demokrasi dengan menitik beratkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau perseorangan. Sedangkan untuk demokrasi rakyat atau proletariat adalah paham demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum dalam hal negara, sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan. Untuk demokrasi Pancasila, ciri khusus demokrasi Indonesia yaitu paham demokrasi yang dijiwai dan diintegrasikan dengan nilai-nilai luhur budaya dan kepribadian bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Untuk macam demokrasi yang dilihat dari perkembangan paham itu dibagi menjadi dua saja, yaitu demokrasi klasik dan demokrasi modern. Demokrasi klasik adalah paham demokrasi yang menitik beratkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintah negara. Sedangkan untuk demokrasi modern, itu adalah paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, tetapi juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada macam demokrasi yang dilihat dari titik perhatian atau tujuan. Itu dibagi menjadi tiga. Untuk demokrasi material itu adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi. Sedangkan demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai adanya upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakatnya. Untuk demokrasi gabungan atau campuran adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan demokrasi formal dan liberal serta menghilangkan keburukan demokrasi liberal dan material. Dan selanjutnya ada tipe demokrasi modern, yaitu demokrasi representatif dengan sistem presidensial, demokrasi representatif dengan sistem referendum atau badan pekerja, dan juga demokrasi representatif dengan sistem parlementer. Untuk prinsip demokrasi itu ada kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Untuk asas pokok demokrasi itu ada pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, pengakuan hakikat dan martabat manusia. Ciri suatu pemerintahan demokrasi itu yang pertama adanya pengakuan, penghargaan, dan pelindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Yang kedua adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman, suku, agama, golongan, dan sebagainya. Yang keempat adanya keterlibatan warga negara rakyat dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Yang kelima tuh adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
Untuk dasar hukum tuh ada dalam proklamasi, ada dalam Super Semar, ada dalam pembukaan UUD 1945, ada dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2, ada dalam pasal 28 dalam UUD 1945, ada pasal 28E UUD 1945 ayat 3. Sekarang saya akan menjelaskan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang saat ini berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berazaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Untuk prinsip demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Sekian presentasi saya tentang hakikat demokrasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.